Nah, yang lain itu adalah faktor pemahaman. Jadi akibat dari buruknya penerapan Islam. Nah, buruknya penerapan Islam itu dari segi faktor sejarah kita bisa melihat itu sudah terjadi sejak zaman Muawiyah. Ya. Sejak zaman Muawiyah itu dengan terjadinya hukmu tasallut, ya, terjadinya pemerintahan pemberontak atau pemerintahan yang dilakukan dengan cara merebut kekuasaan itu adalah salah contoh bagaimana penerapan yang buruk atau penerapan yang salah terhadap hukum Islam tadi. Meski kemudian akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan amul jamaah, di mana Sayyidina Hasan menyerahkan baiatnya kepada Muawiyah dan terjadilah rekonsiliasi. Nah, setelah itu Isa'ah fi tatbiq, kesalahan-kesalahan di dalam penerapan Islam terjadi lagi ketika Muawiyah itu melakukan baiat kepada Yazid bil mal wasayf, dengan uang dan pedang. Itu terjadi lagi setelah itu. Dan ini yang antara lain kemudian memicu upaya dari Sayyidina Husain untuk melakukan perlawanan. Jadi Sayyidina Husain itu ketika melakukan perlawanan terhadap Yazid itu bukan karena tanpa alasan, karena dianggap bahwa pemerintahan Yazid itu tidak sah karena dilakukan dengan ikrah wal ijbar. Ya, pemerintahan yang didapatkan dengan ikrah wal ijbar. Meski kemudian akhirnya Sayyidina Husain kalah. Nah, kekalahan Sayyidina Husain itu lebih banyak karena faktor pengkhianatan dari orang-orang Irak, ya, yang terkenal dengan ahlul ghadar. Gitu. Orang Irak itu terkenal sebagai ahlul ghadar, orang yang suka melarikan diri. Jadi memang kalau ada sejarah Irak seperti dalam kasus perang dengan Amerika itu kalah, itu memang sejarahnya sudah kayak gitu. Pada zaman Sayyidina Ali itu orang-orang Irak juga begitu, melakukan pengkhianatan terhadap Ali. Itu yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas kepada Husain. Gitu loh. Nasihat Ibnu Abbas kepada Husain itu adalah supaya Sayyidina Husain tidak berangkat ke Kufah. Tetapi Sayyidina Husain diminta untuk menulis surat kepada mereka supaya mereka berperang dulu. Kalau mereka sudah buktikan bahwa mereka berperang, baru nanti kamu datang kepada mereka. Kalau tidak, jangan. Nah, tampaknya mungkin Sayyidina Husain ini merasa sebagai orang yang diangkat sebagai pemimpin, kok nunggu mereka berperang duluan. Dan akhirnya benar, pada saat malam Karbala itu Sayyidina Husain mengatakan walillahi dar Ibnu Abbas, ya, alama syara alayya. Jadi kalau begitu benar kata Ibnu Abbas terhadap apa yang telah disampaikan kepada aku. Gitu. Itu pernyataan Sayyidina Husain. Jadi kalau maksudnya yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas itu benar, bahwa memang mereka itu mengkhianat, ya, terkenal sebagai al-ghadar itu. Nah, ini akhirnya kalah kan itu, akhirnya kalah. Nah, ini. Jadi Saddam Hussein juga begitu ya. Nah, ini menghadapi ahlul ghadar. Kalau istilahnya Imam Malik itu, Irak itu disebut dengan Darud Darb. Nah, itu negeri tempat ad-darb itu kekacauan. Ya, di situ itu pemalsuan hadis terjadi. Di situ itu filsafat terjadi, di situ itu tasawuf, macam-macam semuanya ada. Ya, dan di situlah sejarah pembantaian, perang saudara terjadi semua. Itu di Irak. Ya, itu istilah Imam Malik. Imam Malik menyebutnya sebagai Darud Darb. Oke, ini jadi gambaran tentang buruknya penerapan Islam itu sudah mulai terjadi sejak zaman Umayyah. Ya, sampai kemudian berlanjut, ya. Kalau istilahnya Abdurrahman bin Abu Bakar itu kan fa innaha laysat sunnata Abu Bakar wa Umar wa innama sunnata Hirakl wa Muqawqis. Ketika Marwan Al-Hakam itu diutus ke Madinah, kemudian Marwan Al-Hakam kan mengatakan, loh, bukankah Muawiyah melakukan pengangkatan kepada Yazid itu kan mengikuti sunnahnya Abu Bakar dan Umar? Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, tidak, itu bukan sunnahnya Abu Bakar dan Umar, tapi sunnahnya Heraklius dan Muqawqis.
Jadi itu maksudnya tuntunan. Sunnah di sini maksudnya tuntunan. Gitu. Nah ini bukti bahwa sebenarnya para sahabat memahami bahwa thariqah untuk inqadul imamah itu adalah bayat, dan cara itu adalah cara yang salah karena bayat itu adalah akad, dan akad tadi dilakukan dengan ikrar wal ijbar, bukan birridha wal ikhtiyar. Ini. Nah ini sudah terjadi. Nah akibat dari kejadian itulah maka kemudian tradisi ini kan berlanjut, kecuali pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu sempat mengatakan begini kepada rakyatnya, apakah aku perlu kembalikan baiatku kepada anda supaya anda baiat kembali, supaya sah maksudnya. Kemudian rakyatnya mengatakan tidak perlu. Nah pernyataan tidak perlu itu menunjukkan bahwa mereka ridho gitu. Tapi penguasa-penguasa sebelum Umar bin Abdul Aziz tidak melakukan hal itu gitu. Ini isa'ah, terjadi kesalahan dalam penerapan baiat. Kemudian kesalahan berikutnya juga terjadi ketika peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah tadi yang saya sebutkan, kasus Ma'arakatuz Zab, perang Azab, ya. Jadi di mana pada waktu itu terjadi perang antara Abbas As-Saffah, ya, dengan Bani Umayyah, ya, di Azab. Azab itu adalah nama satu tempat, ya. Sampai kemudian di situ terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap keturunan Bani Umayyah, dan hanya satu yang lolos, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil itu yang kemudian melarikan diri ke Andalusia itu. Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian melarikan diri ke Andalusia. Dia dapat simpatik di Andalusia dan kemudian dia dinobatkan di sana. Tetapi ingat, meskipun dia dulunya itu adalah keturunan dari Bani Umayyah, tetapi ketika dia melarikan diri ke Andalusia, di Andalusia dia menjadi sultan, tetapi tidak disebut dengan Amirul Mukminin. Ingat, Amirul Mukmininnya hanya diberikan kepada Bani Abbas. Nah ini. Itu artinya ini yang dikatakan saya tadi juga, bahwa masih ada wihdatul masyair pada waktu itu, meskipun ada kesalahan tatbik, ya, penerapan tadi, bahwa khilafah itu masih satu, khalifah itu hanya satu, yang berhak untuk mendapatkan Amirul Mukminin itu hanya satu. Itu. Nah, baru kemudian pada tahun pada generasi keempat kalau tidak salah, itu baru Andalus, Banu Umayyah di Andalusia itu baru mendapatkan gelar Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin itu. Jadi sebelumnya tidak. Ini juga akibat dari isa'ah tadi, kesalahan-kesalahan dalam penerapan. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang kemudian juga mengotori bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan fikroh dan thariqah tadi itu menjadi kabur, gitu, menjadi kabur. Makanya kalau dikatakan pada poin kedua tidak jelasnya thariqah dalam menerapkan fikroh akibat dari kesalahan dalam menerapkan Islam, itu fakta-fakta itu saya kita temukan sejak zaman Umayyah tadi. Itu. Dengan kasus-kasus yang disebutkan itu. Nah, makanya kalau Anda baca di dalam analisis sejarah yang ditulis, baik itu di ensiklopedia ini maupun di tulisan-tulisan orientalis, itu kan yang muncul analisis-analisis seperti tadi. Jadi seakan-akan Islam itu tidak punya sistem pemerintahan, tidak punya thariqah pengangkatan khalifah macam-macam itu, gitu. Yang terjadi ya karena tadi ada isa'ah itu, kesalahan-kesalahan di dalam tatbik. Kemudian ketika jihad itu sudah mulai ditinggalkan, perlu kita catat pada zaman Abbasiyah itu memang mereka mendapatkan, boleh dibilang, kemakmuran yang luar biasa itu dicapai umat Islam pada zaman Abbasiyah, ya. Kalau toh ada penaklukan itu jumlahnya tidak banyak, ya. Jadi memang wilayah upaya untuk melakukan penaklukan termasuk terhadap Konstantinopel itu sudah dilakukan pada zaman Harun ar-Rasyid, tetapi gagal. Amuriyah itu juga jatuh pada zaman Abbasiyah, yaitu di tangan Al-Mu'tasim. Ya, tetapi ya hanya catatan yang kecil yang tidak terlalu besar jumlahnya dibanding dengan zaman sebelumnya. Malah kemudian setelah itu boleh dikatakan futuhat berhenti selama sekian abad. Itu futuhat berhenti. Ya, tidak lagi terjadi. Nah, mereka sibuk dengan tadi urusan-urusan ya polemik di dalam negeri akibat dari fitnah yang muncul karena pengaruh filsafat itu. Belum lagi pada zaman Abbasiyah itu seperti yang ceritakan Ibnu Khaldun, itu mulai banyak wilayah-wilayah yang melepaskan diri karena asalnya mereka diberi otoritas yang penuh.
Kalau istilahnya setaki itu karena mereka diberi uang dan diberi pasukan. Ya, kasus Muawiyah itu sudah menjadi catatan. Makanya kan Hizb menetapkan wilayah itu tidak boleh memegang uang secara otonom dan juga pasukan secara otonom. Uang itu harus centralized, pasukan itu harus centralized, gitu, tersentral. Karena fakta tadi itu memang betul-betul akan membawa doror yang muhakik. Fakta zaman Muawiyah, fakta zaman Abbasiyah itu terjadi karena itu. Lepasnya wilayah-wilayah Abbasiyah itu juga karena dua hal tadi. Itu, mereka megang itu. Ya, itu dalam Nidhamul Hukmi itu ada itu penjelasan itu. Nah, cuma kan fakta sejarahnya nggak diungkap. Cuma diceritakan kasus Muawiyah. Tapi pada zaman Abbasiyah itu banyak, lebih banyak lagi fakta-fakta itu. Anda bisa baca di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya. Kemudian setelah mereka sibuk dengan urusan konflik internal itu, ya akhirnya Futuhat diabaikan. Ketika Futuhat diabaikan, nah orang-orang kafir, pasukan salib itu kan mereka mulai tamak. Nah pada saat itulah mereka mulai melakukan serangan perang salib itu. Jadi perang salib itu kan terjadi ketika umat Islam mengalami konflik internal kan di tubuh Abbasiyah itu. Kemudian muncul Tartar itu, ya. Jadi perang salib belum, jadi baru selesai, belum sembuh lukanya, Tartar datang. Pada zaman Tartar itu sampai diceritakan di dalam The History of Islam yang ditulis oleh Syabab dari Amerika, itu diceritakan sampai 1,5 juta ya, jiwa itu dibantai di Irak. Dalam Tarikhul Khulafa'nya Suyuti itu sampai orang itu nggak ada yang selamat kecuali mereka yang sembunyi di sumur-sumur atau di kolong-kolong. Ya, yang dengan begitu tentara Tartar tidak bisa menemukan mereka. Barulah mereka selamat. Yang tampak mereka dibantai semua. Jadi Baghdad pada waktu itu memang banjir darah. Itu terjadi setelah Baghdad tadi itu yang disebut oleh Imam Malik sebagai Darud Durb tadi itu. Nah itu belum terjadi sebelumnya. Nah, ini belum terjadi sebelumnya. Nah kemudian ketika itu, ya, ketika umat Islam dalam kondisi seperti tadi, kemudian khilafah pindah ke khilafah Abbasiyah di Baghdad kan runtuh, pindah ke Mesir gitu kan, pindah ke Mesir, tapi tidak ada penaklukan yang bisa dicatat atau tidak ada prestasi yang bisa dicatat dari khilafah Abbasiyah yang ada di Mesir, sampai kemudian muncul Bani Utsman itu, ya, kemudian terjadilah baiat yang dilakukan oleh khalifah dari Bani Abbasiyah kepada Bani Utsman. Waktu itu diberikan oleh Al-Mutawakkil, kalau tidak salah khalifah yang terakhir memberikan baiat kepada Bani Utsman itu. Jadi kemudian terjadilah perpindahan dari khilafah Abbasiyah ke Utsman. Nah kemudian pada zaman Bani Utsman inilah jihad mulai lagi dikumandangkan. Kemudian mereka mendapatkan lagi wilayah mereka yang sebelumnya itu hilang, ya, apa istilahnya, pecah, gak karo-karo bisa disatukan lagi itu. Nah jadi ditinggalkannya jihad, ditinggalkannya dakwah yang menjadi thariqah di dalam penerapan atau di dalam menyebarkan Islam itu. Ya, silakan minum dulu.